Selamat siang teman-teman semua, dan yang kami hormati Pak Sparta. Kami dari kelompok 3, di minggu ini kami akan menjelaskan mengenai chapter 1 dan chapter 2 dari teori akuntansi. Kelompok kami ini beranggotakan 3 orang, dengan saya ketuanya sendiri, Jana Jadu, dan selanjutnya Saya Yanita Harisandi dengan NIM 2019 12 11 012. Lalu ada saya sendiri dengan Alia Desta dengan NIM 2019 12 11 040. Selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Yanita. Untuk pemaparan yang pertama itu, sebelum masuk ke teori, kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran dari mata kuliah teori akuntansi ini. Nah, tujuan pembelajarannya itu yaitu mencapai kemampuan dan kompetensi peserta untuk yang pertama ada mendefinisikan akuntansi dan teori akuntansi. Lalu mahasiswa harus dapat menjelaskan arti penting dari teori terhadap praktik, lalu membedakan akuntansi sebagai sains dan teknologi, lalu menjelaskan teori akuntansi sebagai penalaran logis, dan mampu menyebutkan berbagai perspektif dari teori akuntansi tersebut, serta dapat membedakan teori akuntansi normatif dan positif, dan menjelaskan dan memberi contoh tataran teori akuntansi, semantik, sinstatik, dan pragmatik. Lalu menjelaskan dan memberikan contoh teori akuntansi atas dasar pendekatan dari penalaran. Nah, yang pertama itu pengertian dari teori. Pengertian dari teori ini ada berbagai jenis definisinya. Nah, teori akuntansi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu konsep serta dalil yang menyajikan secara sistematis dari gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena yang akan muncul. Nah, menurut Hendriksen sendiri, akuntansi adalah seperangkat prinsip yang saling terkait, koheren, yang bersifat hipotesis, konseptual, dan pragmatis yang membentuk rangkaian referensi umum untuk bidang pengetahuan tertentu. Nah, untuk selanjutnya itu di teori akuntansi ini ada elemen-elemennya. Yang pertamanya itu ada relevansi. Ini ada relevansi ini merupakan elemen penting yang ada di dalam ilmu akuntansi. Informasi yang diberikan di dalam relevansi ini selalu relevan dalam semua aspeknya. Lalu ada elemen kegunaan. Teori akuntansi berguna untuk penyusunan dari laporan keuangan. Ini membantu bisnis atau organisasi membuat keputusan yang tepat mengenai keuangan. Elemen yang ketiga itu ada reliabilitas, yaitu ilmu akuntansi dapat diandalkan atau selalu reliable. Nah, ini mengikuti standar prinsip akuntansi yang diterima umum. Lalu yang terakhir ada konsistensi. Nah, ini merupakan kunci dari ilmu akuntansi. Lalu di sini ada penalaran logis dapat terbentuk dari prinsip-prinsip yang luas dengan terdirinya. Yang pertama itu memberikan kerangka rujukan sebagai dasar untuk menilai prosedur dan praktik akuntansi. Yang kedua itu memberikan pedoman terhadap praktik dan prosedur akuntansi yang baru. Nah, teori akan diterima langsung dengan cara baik itu melalui penjelasan dan prediksi yang dilakukan secara nyata, tersusun baik secara teoritis maupun empiris, serta implikasi yang dapat diterima itu sendiri. Kesimpulan lainnya adalah teori akuntansi adalah konsep modern
yang berbanding dengan matematika maupun fisika, dan meskipun dalam karya tulis Pacioli mengenai double entry, akuntansi difokuskan dalam praktek dokumentasi dan tidak dijelaskan berdasarkan dalam teoritis basis. Nah, teori akuntansi ini juga memiliki manfaat. Adanya teori ini akan memberikan pedoman dalam mengembangkan suatu prosedur baru. Biasanya teori ini juga digunakan untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang kejadian yang berhubungan dengan ekonomi atau keuangan perusahaan. Nah, tentunya hal ini berimbas pada cara pengambilan keputusan agar ekonomi perusahaan semakin maju. Nah, akuntansi juga telah sering digambarkan sebagai kumpulan praktik yang telah dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan praktis daripada oleh pemikiran yang disengaja dan sistematis. Nah, di sini masuk ke metode perumusan teori akuntansi. Ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa metode dari sebuah teori akuntansi terdapat dalam beberapa perumusan. Di antara itu, yang pertama itu dengan menggunakan metode deskriptif. Yang kedua, dengan menggunakan psikologikal pragmatik. Yang ketiga, menggunakan metode normatif. Lalu yang keempat ada metode positif. Yang kelima itu menggunakan metode perumusan. Nah, di sini ada prateorinya. Menurut Goldberg itu tidak ada teori akuntansi yang dirancang dari zaman Pacioli hingga pembukaan abad ke-19. Lalu selanjutnya itu ada akuntansi pragmatis. Nah, teori pragmatis menekankan pada pengaruh laporan serta ikhtisar akuntansi terhadap perilaku atau keputusannya. Penekanan dalam perkembangan teori akuntansi adalah penerimaan, orientasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Nah, teori ini dibagi lagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama itu deskriptif pragmatik dan psikologikal pragmatik. Nah, deskriptif pragmatik itu yaitu pendekatan ini mencoba menjawab pertanyaan apa. Nah, dalam metode ini, akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan, dan karenanya metode perumusan teori akuntansi harus bersifat menjelaskan atau deskriptif. Lalu ada psikologi pragmatik itu, yaitu pendekatan ini mencoba mengamati reaksi dari pemakai laporan keuangan terhadap output akuntansi atau laporan keuangan yang dimaksud dari berbagai aturan, standar, prinsip, atau pedoman. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Alia. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai akuntansi normatif yang pada zamannya itu berlangsung di tahun 1956 sampai tahun 1970. Untuk yang poin pertama ini, dalam akuntansi normatif ini mengatur ataupun menetapkan norma-norma bagaimana menyusun laporan akuntansi maupun bagaimana cara praktik akuntansi ini sendiri bekerja. Lalu untuk yang poin kedua ini ada pembahasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau what should be, bukan pada fokus apa yang terjadi. Jadi misalkan dalam menyusun laporan keuangan, apa yang harusnya kita lakukan terlebih dahulu, bukan semata-mata langsung blek laporan keuangan, jadi ada aturannya tersendiri. Baru bisa sampai ke laporan keuangan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada akuntansi normatif ini semakin merosot atau menurun
karena adanya pertempuran di antara sudut pandang yang bersaing. Jadi tuh ada beberapa yang menyampaikan bahwa dalam akuntansi normatif ini tidak sejalan dengan apa yang mereka jalankan, lalu berbeda dengan teori yang ada di dalam akuntansi normatif ini sendiri. Dua kelompok yang mendominasi pada tahun itu yaitu pendukung kerangka konseptual atau conceptual framework, lalu yang kedua ada kritik biaya historis mengenai ataupun historical cost. Next. Di sini dijelaskan juga ada beberapa faktor kenapa periode normatif ini berangsur-angsur merosot, karena dia memiliki kemungkinan satu teori yang diterima secara umum, namun ada beberapa juga masyarakat yang tidak menerima teori ini dengan baik. Lalu ada yang kedua itu adanya penerapan prinsip ekonomi keuangan. Prinsip ekonomi keuangan ini maksudnya dalam pencatatan akuntansi itu dibutuhkan adanya prinsip-prinsip mengenai prinsip yang mengatur mengenai ekonomi dalam keuangan suatu masyarakat ataupun negara. Terus yang ketiga itu ada ketersediaan data empiris dan metode pengujian yang baru. Dilihat dari artinya bahwa data empiris ini adalah data yang berdasarkan dari dunia nyata ataupun data fakta-fakta yang tidak dapat diganggu-gugat faktanya. Terus diikuti dengan metode pengujian yang baru sehingga menimbulkan bahwa adanya keterbelakangan masyarakat yang tidak memahami konsep seperti ini. Next. Yang selanjutnya itu mengenai kritik utama dari teori normatif. Yang pertama itu tidak selalu melibatkan pengujian hipotesis empiris. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hipotesis empiris adalah fakta-fakta yang berasal dari dunia nyata. Di masyarakat kita sebelumnya itu tidak menerima ataupun belum bisa menerima fakta-fakta seperti itu. Maka dari sinilah dapat disimpulkan bahwa kritik utama atau yang menjadi alasan utama kenapa teori normatif ini tidak berlangsung lama yaitu dikarenakan masyarakat menolak bahwa hipotesis empiris ini sebaiknya tidak dilibatkan. Lalu yang kedua ada didasarkan pada penilaian-nilai. Penilaian-nilai ini nilai masyarakat terhadap teori normatif ini. Jadi beberapa masyarakat beranggapan bahwa teori ini itu sebaiknya belum bisa digunakan atau sebaiknya mengganti menjadi teori yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Next. Yang selanjutnya itu ada akuntansi positif. Akuntansi ini berkembang lebih dulu dari teori akuntansi normatif, yang mana dia itu berkembang pada tahun 1950 sampai saat ini. Kenapa dia masih berkembang sampai saat ini? Karena dalam teori positif ini telah dikaji ulang dari beberapa teori sebelumnya, karena yang cocok untuk masyarakat kita, yang cocok untuk tatanan negara kita, yaitu teori akuntansi positif. Di poin pertama ini dijelaskan bahwa adanya pergeseran ke bentuk empirisme yang baru disebut teori positif. Dari namanya saja sudah terlihat ya bahwa teori positif ini berkembang dari teori-teori yang sebelumnya disatukan menjadi teori akuntansi positif. Lalu yang kedua ada berasal dari periode ilmiah umum. Dari periode ilmiah umum ini dijelaskan mengapa teori akuntansi positif ini tidak hanya didasarkan pada fakta-fakta, namun dikaji dengan beberapa teori-teori ilmiah yang telah disampaikan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Lalu yang ketiga ada berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi yang diamati. Dalam dunia kerja, untuk laporan keuangan seperti yang disusun oleh seorang akuntan itu, kita dapat memahami dalam teori akuntansi positif ini, apakah praktiknya itu sesuai dengan teori yang ada ataupun tidak. Next.
Lalu mengenai pembahasan selanjutnya, ada tujuan teori akuntansi positif, yaitu menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Contohnya itu ada hipotesis rencana bonus. Maksudnya hipotesis rencana bonus itu apa sih? Jadi dari artinya saja rencana bonus. Semua pemimpin ataupun direktur CEO dalam perusahaan itu sudah menetapkan bahwa laba dalam perusahaan itu setiap tahunnya harus segini, segini, segini. Karena apabila laba dalam setiap tahunnya itu meningkat, maka investor-investor itu akan datang sendirinya untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Maka namanya ini adalah hipotesis rencana bonus. Jadi prediksi ataupun impian suatu CEO terhadap perusahaannya. Lalu yang kedua itu mengenai membantu memprediksi reaksi pemain atau player seperti pemegang saham terhadap tindakan para pengelola ataupun manajer perusahaan tersebut dan laporan informasi akuntansi. Jadi si investor ini nih, jadi si CEO ini memprediksi kira-kira apa ya yang akan direaksikan, kira-kira tanggapan mereka apa ya apabila laba perusahaan saya ini meningkat setiap bulan ataupun setiap tahunnya. Maka dengan meningkatnya inilah para investor semakin meminati untuk bekerja sama dengan perusahaan ini. Next. Kekurangan utama teori akuntansi positif yaitu selain tujuan tadi, tentunya dalam sebuah teori terdapat beberapa kekurangan, yaitu yang pertama mengenai pemaksimal kekayaan telah menjadi jawaban untuk menjelaskan semua praktik akuntansi dan informasi yang dilaporkan. Jadi ke dalam sebuah pembentukan menteri ataupun suatu pemimpin daerah diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya. Di sini menjadi jawaban kenapa praktik akuntansi dan informasi yang dilaporkan ini sebenarnya ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa untuk melaporkan harta kekayaan seperti itu bersifat pribadi. Jadi kekurangannya ini yang masih sulit untuk diterima oleh sebagian masyarakat kita. Lalu yang kedua ada bergantung pada teori keagenan dan asumsi yang meragukan tentang efisiensi pasar. Dalam asumsi ini mereka masih ada beberapa yang meragukan apabila kita menerapkan teori akuntansi positif, efisiensi pasar akankah jauh lebih baik atau justru sebaliknya? Karena ada beberapa yang masih memegang kepercayaan ataupun keyakinan bahwa asumsi seperti ini tuh sebenarnya bukan solusi ataupun teori akuntansi positif ini tuh sebenarnya bukan solusi dalam melihat efisiensi pasar ini seberapa baiknya untuk mereka investasikan. Seperti itu. Next. Lalu yang selanjutnya ada penelitian perilaku teori akuntansi positif. Yang pertama ada berkaitan dengan implikasi sosiologis angka akuntansi dan tindakan terkait pemain kunci. Yang kedua ada muncul pada tahun 1950-an ini. Kata pemain kunci ini muncul pada tahun 1950-an dengan dengan implikasi adanya desas-desus mengenai angka akuntansi yang terjadi. Terus yang ketiga ada meskipun penerimanya tumbuh sejak tahun 1980-an, teori akuntansi positif ini masih mendominasi hingga saat ini. Dan sampai saat ini pun teori akuntansi positif masih bisa diterima oleh masyarakat, namun seperti yang saya bilang tadi bahwa kekurangannya tetap ada karena dalam sebuah teori ini tentunya memiliki kekurangan ataupun kelebihannya masing-masing. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Janet.
Dan selanjutnya ada recent development atau perkembangan terkini dari teori akuntansi. Untuk perkembangan terkini sendiri itu terjadi di dua bidang. Yang pertama, perkembangan akademik dan perkembangan profesional. Nah, untuk perkembangan akademik sendiri, perkembangan ini berfokus pada hal-hal yang bertujuan ke pasar modal, dan juga teori keagenan atau agensi, dan teori behavior atau aspek dari perilaku. Sedangkan untuk teori profesi ini sendiri cenderung untuk pendekatannya mengarah ke arah yang lebih normatif. Selanjutnya, ini merupakan bagian dari perkembangan dari teori akuntansi yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana untuk yang pertama sebelum tahun 1400 itu cuma terjadi praktik perkembangan, sedangkan mulai dari tahun 1400 sendiri itu mulai periode prateori yang terjadi di sekitar tahun 1450 dan 1750, dan kemudian dilanjutkan dengan praktik pengembangan. Nah, di tahun 1750 hingga 1920 itu sendiri, periodenya adalah praktik formalisasi. Nah, kemudian di tahun selanjutnya, di tahun 1800 hingga tahun 1955, itu merupakan penjelasan praktik dan pengembangan susunan kerja atau dikenal dengan periode ilmiah umum. Nah, di tahun 1956 hingga tahun 1970 itu terjadi periode akuntansi normatif yang mana merupakan pernyataan praktik ideal dan dasar untuk praktik itu sendiri. Dan dilanjutkan di tahun 1970 hingga tahun 2000 itu merupakan teori dari akuntansi positif yang mana teori akuntansi positif ini merupakan susunan untuk menjelaskan dan memprediksikan perilaku. Nah, dan yang terakhir itu ada pengembangan campuran dari teori sebelumnya, yaitu teori akuntansi positif dan teori akuntansi normatif yang terjadi di tahun 2000 hingga saat ini. Selanjutnya, yang selanjutnya recent development, di mana masih di recent development ini kita akan membahas mengenai conceptual framework. Nah, conceptual framework ini sebenarnya awal munculnya di tahun 1950, namun diperbaharui kembali di tahun 1980. Nah, conceptual framework ini menyatakan sifat dari tujuan pelaporan keuangan itu sendiri dan dapat menetapkan kriteria untuk menentukan di antara alternatif-alternatif dari praktik akuntansi yang ada. Di mana untuk perkembangan terkininya, dengan adanya conceptual framework ini memiliki proyek bersama dengan IASB atau International Accounting Standard Boards dan FASB atau Financial Accounting Standard Boards, di mana conceptual framework ini sendiri berperan membantu FASB dalam menetapkan standar akuntansi. Nah, selanjutnya, tidak hanya itu, conceptual framework ini juga memiliki hubungan yang harmonisasi internasional, praktik akuntansi dengan yang konsisten dengan IFRS atau International Financial Reporting Standards. Selanjutnya, nah, untuk yang selanjutnya, conceptual framework ini yang mendasari IFRS itu cenderung pada praktik yang menyediakan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan dari pihak investor dan pihak lainnya, di mana conceptual framework ini mengakui semua keuntungan dan kerugian yang terjadi dalam periode akuntansi itu sendiri. Dan conceptual framework ini menggunakan pengukuran yang menggunakan exit dari value. Selanjutnya. Nah, untuk di teori akuntansi kali ini, konten aulanya itu terbagi dari 3, di mana untuk bagian pertama, kita membahas teori akuntansi di chapter 1 sampai chapter 3. Untuk yang bagian kedua, kami akan membahas teori yang berkontribusi pada praktik itu di minggu-minggu selanjutnya nanti, di chapter 4 sampai chapter 10. Dan untuk yang terakhir itu akuntansi dan penelitian di chapter 11 sampai chapter 14. Selanjutnya, untuk kata-kata kunci yang
untuk ringkasan yang ada di di kesempatan kali ini, yaitu kita mempelajari mengenai teori akuntansi itu sendiri, dan selanjutnya mengenai periode-periode perkembangan. Dan selanjutnya itu kita tadi membahas mengenai akuntansi normatif, di mana dalam periode ini perumus teori akuntansi mencoba merumuskan norma-norma atau praktek akuntansi yang baik. Untuk akuntansi positif itu dikenal sebagai positif era, di mana banyak orang namun di era kali ini banyak orang yang mengkritik dari akuntansi positif itu sendiri. Dan untuk itu, akuntansi positif itu sendiri menghasilkan penelitian perilaku atau behavior research di tahun 1950. Namun kelemahan utamanya dari akuntansi positif itu sendiri ada wealth maximization, dan yang kedua adalah di mana akuntansi positif ini sangat bergantung pada teori keagensian dan asumsi yang meragukan dalam efisiensi pasar. Dan yang tadi kita baru membahas mengenai konseptual framework itu sendiri. Dan yang terakhir, kita tadi sempat membahas mengenai IFRS dan hubungannya dengan konseptual framework. Selanjutnya, nah ini merupakan kata kunci dan konsep yang kita pelajari di kesempatan kali ini, di mana teori-teori yang kita pelajari itu ada teori apa itu teori itu sendiri, teori akuntansi, teori normatif, teori positif, dan teori perilaku. Dan yang terakhir ada conceptual framework dan IFRS itu sendiri atau International Financial Reporting Standards. Selanjutnya kita akan membahas chapter 2 tentang konstruksi teori akuntansi. Nah, cara yang berguna untuk mempelajari dan menilai teori akuntansi adalah dengan mengklasifikasikan mereka sesuai dengan asumsi pada apa yang bergantung pada mereka, bagaimana mereka dirumuskan, dan pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksikan peristiwa aktual atau yang nyata. Nah, seperti yang dijelaskan di chapter 1 itu ada beberapa pendekatan dari teori akuntansi ini, yaitu ada pragmatik, ada sintaktik dan sematik, ada normatif, dan positif. Yang pertama yang bakalan dibahas itu yaitu teori pragmatis. Di teori pragmatis ini menekankan pada pengaruh laporan serta ikhtisar akuntansi terhadap perilaku atau keputusan, di mana sasarannya itu pada relevansi informasi yang dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan dan perilaku berbagai individu atau kelompok sebagai akibat penyajian informasi dari akuntansi. Nah, teori pragmatis ini dibagi menjadi dua pendekatan. Ada deskriptif dan pragmatis psikologis. Nah, yang pragmatis deskriptif ini merupakan pendekatan induktif, yaitu pendekatan yang didasarkan oleh observasi yang nyata untuk belajar dari apa yang dilakukan oleh akuntan tersebut dan bagaimana penggunaan dalam merespon informasi akuntansi dalam menerapkan atau mencontoh prinsip-prinsip atau prosedur dari akuntansi.
Sedangkan ada kritik terhadap pendekatan deskriptif pragmatis, yaitu tidak memasukkan pertimbangan mengenai kualitas aktivitas akuntan, lalu tidak memberikan peluang untuk mengeksplor teknik dari akuntansi yang dipakai, karena dalam pendekatan ini teknik-teknik akuntansi tidak boleh ada yang dirubah. Lalu lebih memfokuskan pada perhatian perilaku daripada akuntan dan tidak mengukur unsur lainnya dalam perusahaan seperti aset maupun kewajiban. Sedangkan pendekatan pragmatis psikologis itu yaitu observasi terhadap respon dari pengguna output akuntan sebagai pengguna laporan keuangan. Nah, reaksi dari para pengguna diambil sebagai alat bukti untuk mengetahui bahwa laporan keuangan sangat bermanfaat dan mengandung informasi yang relevan. Nah, untuk kritik terhadap pendekatan psikologis pragmatis ini, beberapa pengguna outputnya dari akuntan terkadang mempunyai respon dan perilaku yang tidak logis. Lalu terdapat kemungkinan para pengguna tidak bereaksi, padahal diperkirakan akan bereaksi. Nah, lalu selanjutnya hanya melakukan observasi terhadap beberapa pengguna output akuntan. Selanjutnya ada teori sintaktik dan sematik. Teori sintaktik itu yaitu teori yang mencoba menjelaskan praktek-praktek akuntansi masa kini dan meramalkannya, bagaimana tanggapan para akuntan terhadap situasi tertentu atau bagaimana mereka akan melaporkan peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, kalau sematik itu teori yang memusatkan perhatian kepada hubungan antara fenomena seperti objek atau peristiwa dengan simbol yang mewakili fenomena tersebut. Objek atau peristiwa merupakan hal-hal yang nyata di sini. Lalu teori sintaktis dan sematik ini dikritik karena tidak adanya verifikasi empiris independen dari output yang telah dihitungnya. Outputnya memungkinkan dikritik karena sinteks yang buruk serta tidak akurat. Misalkan berbagai jenis ukuran moneter ditambahkan secara bersama-samaan. Nah, lalu outputnya mungkin akurat secara sintaktis, tetapi tetap tidak bernilai karena kurangnya akurasi sematik atau kurangnya korespondensi dengan peristiwa, lalu transaksinya, atau nilai dunia nyata. Nah, untuk akuntansi biaya historis dapat menghasilkan keluaran yang akurat, tetapi memiliki sedikit atau keluaran yang akurat tetapi memiliki sedikit atau tidak adanya utilitas sama sekali. Artinya itu mereka tidak berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi kecuali untuk memverifikasi entry akuntansinya itu benar apa enggak sih. Lalu masuk teori normatif. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana suatu hal seharusnya dilakukan dan bukan bagaimana mereka sebenarnya. Nah, merumuskan norma-normanya ini peraturan akuntansi dan teori akuntansinya ini tercipta pada sejak tahun 1950 sampai 1960. Lalu teori ini berkonsentrasi pada penciptaan true income atau laba sesungguhnya dan membantu proses pengambilan keputusan. Nah, makanya laporan ini harus berarti apa yang mereka katakan sesuai dengan
yang dilaporkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Baik, untuk yang selanjutnya itu mengenai teori normatif. Dari teori normatif ini, untuk penghasilan sebenarnya itu diukur melalui dua hal. Yang pertama untuk ukuran tunggal aset, lalu yang kedua ada angka keuntungan yang unik dan benar. Dalam teori normatif ini ada biasanya itu digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan pengguna laporan akuntansi tertentu dengan menyediakan data akuntansi yang berguna. Misalkan di dalamnya itu untuk menyusun laporan keuangan itu akan diadakan beberapa metode yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Next. Di sini ada bagannya dalam menentukan proses keputusan teori normatif itu. Yang pertama kita harus mengetahui dulu dalam praktik akuntansi suatu perusahaan itu sistemnya seperti apa dan bagaimana. Lalu jika sudah mengetahui sistemnya itu, kita dapat memprediksi kira-kira kita kita akan menggunakan model yang mana. Lalu sebelumnya itu nggak hanya satu model saja, namun ada beberapa pilihan model. Nah, yang ketiga itu kita akan memutuskan yang paling cocok dan mendekati dengan sistem akuntansi suatu perusahaan itu akan dipilih dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Next. Di sini membahas teori yang selanjutnya, yaitu mengenai teori positif. Teori positif ini tadi kan dari awal tahun 1950-an sampai sekarang. Lalu diperluas kembali menjadi tahun 1970-an, dan berdasarkan dari pengalaman atau fakta dari dunia nyata atau hipotesis empiris, lalu menjelaskan mengenai alasan mengapa menggunakan teori positif untuk praktik akuntansi pada era saat ini. Lalu yang keempat ada memprediksi bagaimana peran informasi akuntansi dalam mengambil keputusan. Next. Perbedaan utama antara teori normatif dan teori positif itu, yang pertama, teori normatif bersifat preskriptif. Lalu yang kedua, ada teori positif yang bersifat deskriptif. Deskriptif ini artinya itu penjelasan, eksplanatori, ataupun prediktif. Memprediksikan apa yang akan terjadi dalam 5 tahun ataupun 10 tahun mendatang. Next. Lalu perspektif tadi dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada pendekatan ilmiah, yang mana dalam pendekatan ilmiah ini memiliki asumsi yang melekat bahwa dalam dunia yang akan diteliti itu bersifat realitas objektif. Lalu yang kedua itu dilakukan dengan adanya hipotesis tambahan atau penelitian tambahan. Lalu yang ketiga itu memiliki asumsi tersirat bahwa teori yang baik berlaku dalam keadaan yang konstan atau tetap dalam seluruh perusahaan, perusahaan industri, maupun dalam konstan waktu. Next. Lalu yang kedua ini ada mengenai kritik terhadap metode ilmiah. Metode ilmiah ini dia dibagi lagi menjadi 2 bagian, yang mana untuk yang pertama itu metode ilmiah dapat dicari melalui penelitian statistik yang skala besar maupun skala kecil, yang intinya dalam penelitian ini dapat menyatukan semua kritik-kritikan masyarakat tadi disatukan menjadi perspektif yang berbeda. Untuk yang poin kedua ini dilakukan di lingkungan yang sering jauh dari dunia atau perhatian akuntan. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa masyarakat yang masih asing dengan teori-teori dalam akuntansi ini, seperti teori normatif ataupun teori positif. Jadi, untuk mencari kritik terhadap metode ilmiah ini, kita memerlukan
penelitian terhadap daerah-daerah yang mungkin jauh dari perhatian seorang akuntan. Next. Yang ketiga ini ada pendekatan naturalistik, dari namanya aja natural. Natural yang berarti alami, menyiratkan bahwa tidak ada asumsi ataupun teori yang terbentuk sebelumnya. Jadi, dia hanya berfokus pada masalah dunia nyata yang ada di perusahaan, masalah-masalah akuntansi yang berasal dari perusahaan itu sendiri, tidak dicampur tangankan dengan teori-teori yang ada ataupun yang terbentuk sebelumnya. Next. Lalu yang keempat ini ada cara alternatif memandang dunia. Yang pertama dibagi menjadi 6 kategori. Untuk kategori pertama itu realitas sebagai struktur beton. Realitas sebagai struktur beton artinya realita ataupun kenyataan sebagai fondasi terkuat dalam teori positif ini. Lalu yang kedua realitas sebagai proses konkret, realitas sebagai proses yang jelas, konkret, nyata, ataupun tidak didapat diganggu-gugat. Lalu yang ketiga ada realitas sebagai bidang informasi konseptual. Kenyataan ini, kenyataan yang tadi yang telah disatukan dalam perspektif tadi, disatukan lalu akan menjadi sebuah informasi yang konteks, yang nyata, ataupun yang dapat dipercaya. Lalu yang realitas sebagai wacana simbolik adalah realitas sebagai tanda ataupun simbol. Lalu yang kelima ada realitas sebagai konstruksi sosial, realitas sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat ataupun acuan dalam menjadi konstruksi atau kekuatan fundamental dalam kehidupan sosial. Lalu yang terakhir ada 6. Ada yang keenam itu mengenai realitas sebagai proyeksi imajinasi manusia, sebagai gambaran dari imajinasi setiap manusia. Next. Untuk yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Janet. Yang selanjutnya ada perspektif yang berbeda atau different perspective. Seperti yang kita lihat di tabel sebelumnya, kita bisa lihat bahwa untuk kategori 1 merupakan sudut pandang yang objektif dan baku, di mana praktik akan selalu sesuai dengan struktur konkretnya dan outcome-nya akan berupa keputusan dan tindakan yang diambil dengan cara yang mudah diprediksi. Namun dari kategori 1 sampai ke 6 bisa kita lihat semakin ke bawah, unsur konkret dari objek penelitian ini semakin hilang. Sehingga untuk kategori 1 sampai kategori 3 diputuskan untuk lebih cocok menggunakan pendekatan ilmiah. Sedangkan untuk kategori 4 sampai kategori 6, Tompkins dan Grove menganjurkan untuk melakukan dengan pendekatan naturalistik. Yang selanjutnya, nah, ini merupakan perbedaan dari scientific research dan naturalistic research, di mana untuk topik yang pertama yaitu asumsi ontologi, di mana untuk asumsi ontologi untuk penelitian ilmiah ini melihat realitas secara objektif dan konkret atau sesuatu yang berwujud. Sedangkan dari penelitian naturalistik itu sendiri melihat realitas sebagai hasil konstruksi sosial dari imajinasi manusia. Dan yang selanjutnya untuk asumsi ontologi itu, penelitian ilmiah ini melihat akuntansi sebagai sebuah objek. Sedangkan untuk penelitian naturalistik, dia tetap melihat akuntansi sebagai sebuah konstruksi. Yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya yaitu pendekatan epistemologi, di mana untuk penelitian ilmiah itu perkembangan pengetahuannya secara sedikit demi sedikit, dan dia menggunakan
teori reduksionisme atau realita yang terdiri dari jumlah minimum dari beberapa jenis entitas atau substansi. Sedangkan dari penelitian naturalistik itu, dia menggunakan holistik atau realita sebagai sesuatu yang utuh, bukan merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang terpisah. Kemudian masih di perbedaan epistemologinya, itu dia untuk penelitian saintifik itu pengujian hipotesisnya secara individu, dan untuk hukumnya dapat tergeneralisasi. Sedangkan untuk pendekatan naturalistik itu dia hukumnya tidak dapat direduksi. Untuk perbedaan yang selanjutnya yaitu ada metodologi, di mana untuk scientific research itu metodologinya itu terstruktur menggunakan dasar teoritis sebelumnya. Sedangkan untuk untuk naturalistic research itu metodologinya tidak terstruktur dan tidak ada dasar dari teoritis sebelumnya. Dan untuk perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan metode, di mana untuk scientific research itu dia menggunakan metode formulasi sintakis atau prinsip pembuatan kalimat, hipotesis yang dibuat berdasarkan induksi empiris, dan yang terakhir penggunaan metode statistik yang sesuai. Sedangkan naturalistic research itu dia menggunakan metode studi kasus, eksplorasi yang fleksibel, dan pengalaman peristiwa. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya, penerapan pendekatan ilmiah pada akuntansi, di mana dalam penerapan pendekatan ilmiah ini sering terjadi adanya kesalahan konsepsi tujuan, di mana untuk yang pertama ada itu biasanya mereka beranggapan bahwa menjadikan ilmuwan dari praktisi akuntansi ataupun peneliti sama halnya dengan praktisi. Dalam penerapan pendekatan ilmiah ini pada praktek akuntansi, seringkali ditemukan adanya kesalahpahaman konsep oleh sebagian orang, di mana kesalahpahaman ini terjadi karena konsep tujuan dari penerapan pendekatan ilmiah itu sendiri, bahwa beberapa pihak berpikir bahwa tujuan penerapan pendekatan ilmiah ini dapat menjadikan seorang akuntan serta-merta juga menjadi seorang ilmuwan. Padahal akuntan itu sendiri cuma merupakan seorang praktisi, sementara ilmuwan merupakan seorang peneliti. Hal ini didukung pula dengan bahwa akuntan memiliki bukti empiris dan penjelasan yang logis dalam mendukung praktek akuntansi yang digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi metode akuntansi yang digunakan berdasarkan situasi dan bukti yang ada, sehingga orang-orang akan lebih percaya dibandingkan rekomendasi yang tidak didasari oleh alasan yang jelas. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya, kesalahpahaman yang sering terjadi yaitu keinginan untuk kebenaran mutlak dan metode ilmiah yang tidak mengklaim pemahaman ini di mana kesalahpahaman ini terjadi karena adanya anggapan bahwa kebenaran absolut itu dapat didapatkan dengan pendekatan ilmiah pada praktek akuntansi. Nah, untuk kesalahpahaman tersebut didasari pemikiran bahwa ilmu pengetahuan dapat menunjukkan kebenaran yang absolut, tapi pernyataan ini tidak benar adanya. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan itu digunakan untuk membantu manusia untuk menentukan logis atau tidaknya sebuah pernyataan, bukan absolut atau tidaknya sebuah pernyataan.
Karena ilmu pengetahuan tidaklah sempurna dan akan selalu berubah dan berevolusi untuk menemukan bukti-bukti baru yang relevan. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah masalah dalam konstruksi teori auditing, di mana auditing itu sendiri merupakan proses verifikasi yang diterapkan pada input dan proses akuntansi, di mana sumber-sumber awal dari auditing itu menunjukkan fokus terhadap masalah yang muncul pada pelaksanaan audit seperti mendeteksi kecurangan, penemuan masalah, penerapan prinsip, dan verifikasi asal suatu akun. Dan di mana bahwa auditor ini dapat memberikan opini atas apakah laporan keuangan ini sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku atau tidak, dan yang kedua, apakah pernyataan tersebut memberikan pandangan yang benar atau adil. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu masih di Issues for Auditing Theory Construction, di mana untuk pembahasan ini era normatif dari teori akuntansi dan penelitian terjadi bersamaan dengan era pendekatan normatif pada teori audit yang bermula pada tahun 1970, di mana pada tahun tersebut juga AAA atau American Accounting Association mendirikan Komite on Basic Auditing Concept untuk menyelidiki peranan dan fungsi audit, yang mana hal ini dapat memberikan rekomendasi bagi proyek penelitian dan memeriksa permasalahan dari bukti dan menerbitkan position paper dalam ruang lingkup satu akuntan, di mana untuk era yang selanjutnya yaitu pertumbuhan dari era teori akuntansi positif di tahun 1970-an diiringi dengan perubahan arah dari peneliti audit itu sendiri, bahwa era positif akuntansi ini telah menyebabkan pendekatan positif untuk teori audit, sehingga meskipun terpecah menjadi dua, namun keduanya sama-sama memegang teguh data empiris dan didesain dalam kerangka positif atau ilmiah. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya merupakan summary dari chapter kali ini, di mana tadi kita belajar mengenai evolusi teori akuntansi dan pendekatan-pendekatan dalam perumusan teori akuntansi, di mana untuk yang pertama itu teori pragmatik itu. Teori pragmatik ini merupakan pendekatan deskriptif pragmatik yang didasarkan pada teknik dan metode pengamatan berulang pada praktik akuntan. Dan untuk yang selanjutnya, yang tadi itu merupakan definisi dari descriptive pragmatic approach. Yang selanjutnya yaitu psychological pragmatic approach, itu merupakan pendekatan yang memerlukan teoritis atau ahli teori untuk mengamati respon dari pemakai informasi yang dihasilkan oleh akuntan. Yang selanjutnya ada synthetic dan semantic teori, dan yang selanjutnya ada teori normatif, di mana teori normatif ini menggunakan normative approach, di mana normatif teori ini merupakan suatu teori perspektif yang dinyatakan bahwa dalam apa yang harus sebenarnya terjadi dalam suatu teori, di mana teori ini berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktekkan, di mana normative approach ini, normatif teori ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada dua hal, yaitu true income, dan yang kedua untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat atau decision usefulness theory. Yang selanjutnya untuk teori positif, dia juga menggunakan positive approach atau pendekatan positif, di mana untuk penelitian akuntansi positif difokuskan pada pengujian empiris dari beberapa asumsi yang dibuat dari teori akuntansi normatif. Untuk perbedaan dari teori normatif dan positif itu sendiri, untuk normatif merupakan teori yang berdasarkan perspektif, sedangkan positif dia bersifat deskriptif atau prediksi. Dan yang selanjutnya itu
pendekatan yang kita bahas di chapter kali ini itu ada 4 pendekatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu normative approach dan positive approach, dan ada pula pendekatan ilmiah untuk akuntansi, yaitu scientific approach dan pendekatan naturalistik yang sudah saya jelaskan perbedaan-perbedaannya sebelumnya. Slide selanjutnya. Nah, ini merupakan key terms dan konsep dari chapter 2, di mana itu yang pertama kita dapat menyimpulkan dari chapter ini yang sudah kita pelajari, yaitu kita dapat mempelajari bagaimana pendekatan pragmatis ini diterapkan dalam pengembangan teori akuntansi. Yang kedua, kritik terhadap historical cost accounting sebagai model teoritis. Yang ketiga, teori pendapatan nyata, normatif, dan pendekatan decision usefulness atau kegunaan dalam pengambilan keputusan dalam teori akuntansi. Dan yang keempat, bagaimana teori positif itu sendiri dibangun. Dan yang kelima, pendekatan natural alternatif dan pentingnya ontologi. Dan yang keenam, kesalahpahaman terkait dengan pendekatan ilmiah tadi untuk penelitian akuntansi dan penjelasan mengapa hal tersebut menjadi kesalahpahaman. Dan yang terakhir, untuk masalah dalam pembentukan teori auditing. Selanjutnya. Sekian dari hasil presentasi kelompok 3 kali ini tentang chapter 1 dan chapter 2 dari teori akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.